Hai semua, kami dari kelompok 5, kelas 10 IPA 5, SMA Kristen Ebenezer, Manado. Kami akan membawakan dan memaparkan materi tentang daur sulfur. Dan sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Antara lain saya Pankeira Panto. Saya Cecilia Margareta Newandi. Saya Valeri Leungkas. Saya Hizkia Miracle Ratu Sondak. Saya Sigol Tuturoong. Saya Fania Walangitan. Saya Hizkia Monto. Definisi siklus sulfur. Daur belerang atau daur sulfur adalah salah satu bentuk daur biogeokimia. Pengertian dan definisi lain dari daur belerang yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Dalam tanah, sulfur ditemukan dalam bentuk mineral. Di udara, dalam bentuk gas sulfur dioksida, dan di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Proses pembentukan siklus sulfur. Aktivitas dari gunung berapi, sumber air panas yang mengandung belerang, serta hasil dari penggunaan bahan bakar fosil turut melepaskan sulfur ke atmosfer dalam bentuk gas SO2. Setelah itu, gas SO2 yang telah berada di udara akan mengalami oksidasi dan kemudian menjadi gas sulfat atau SO4. Proses pembusukan bahan-bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme juga akan menghasilkan belerang, baik dalam wujud gas ke atmosfer atau masuk ke dalam tanah dalam wujud H2S. Aspergillus sp, Neurospora sp, Escherichia sp, Proteus sp adalah beberapa organisme yang dapat mengubah protein dari bahan organik menjadi senyawa H2S ketika terjadi proses pembusukan. Sedangkan organisme pengurai seperti Vibrio desulfuricans, Aerobacter, dan Desulfovibrio berperan dalam merubah karbohidrat dari bahan organik menjadi H2 dan senyawa-senyawa lainnya. Gas H2S yang ada di atmosfer kemudian akan melalui fase oksidasi sehingga menjadi gas sulfat atau SO4. Kemudian gas sulfat akan kembali ke permukaan bumi bersama air hujan atau fase presipitasi. Kandungan gas sulfat yang tinggi di udara akan menyebabkan masalah bagi lingkungan karena akan menyebabkan hujan asam. Hujan asam ini merupakan salah satu dampak buruk dari polusi air dan polusi udara. Sedangkan gas H2S yang terdapat pada tanah akan memasuki fase reduksi dan akan menghasilkan unsur tunggal sulfur. Kemudian unsur tunggal tersebut akan memasuki fase oksidasi dengan bantuan dari Thiobacillus denitrificans dan Thiobacillus thiooxidans lalu menjadi SO4. Dilanjutkan dengan SO4 dalam tanah yang akan tereduksi kembali menjadi H2S oleh bakteri Thiobacillus thioparus. Jelaskan apa yang terjadi jika planet bumi kehabisan unsur sulfur. Yang pertama, tidak terjadi pembentukan butir hijau daun. Yang kedua, tidak dapat meningkatkan kandungan protein dan vitamin pada tanaman. Yang ketiga, mengurangi jumlah anakan produksi pada tanaman padi. Yang keempat, berkurangnya peran dalam proses pembuatan gula. Yang kelima, tidak dapat memperbaiki warna, aroma, serta struktur kelenturan tanaman tembakau. Yang keenam, tidak dapat memperbaiki aroma, tidak dapat mengurangi penyusutan dan pertumbuhan menyimpang, serta tidak dapat memperbesar umbi dan bawang merah. Dampak yang terjadi jika siklus sulfur mengalami gangguan. Apa yang terjadi ialah ketidakseimbangan konsentrasi sulfur di alam dalam bentuk sulfur oksida yang dapat menyebabkan hujan asam. Dampak sulfur bagi lingkungan. Adanya kandungan sulfur pada lingkungan memberikan dampak positif maupun negatif. Antara lain, dampak positifnya ialah sulfur atau belerang dapat dimanfaatkan dalam skala industri untuk membuat kertas sulfit, pupuk, fungisida, sterilisasi alat pengasap, serta memutihkan buah kering dan menjadi insulator yang baik. Dampak negatifnya, sulfur bisa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, terutama dalam hal pencemaran udara yang akan merusak atmosfer bumi. Jenis bakteri pada siklus sulfur. Dalam pembentukan sulfat terdapat beberapa bakteri yang berperan, antara lain proses H2S menjadi S, menjadi SO4-2,
yaitu bakteri fotoautotrof tak berwarna hijau dan ungu. Proses SO4-2 menjadi H2S, reduksi sulfat anaerobik, yaitu bakteri Desulfovibrio dan Desulfomaculum. H2S menjadi SO4-2 atau pengoksidasi sulfide aerobik, yaitu bakteri chemolithotrof, bakteri Thiobacilli. Sebagai tambahan juga, senyawa organik menjadi SO4-2 tambah H2S oleh mikroorganisme heterotrof, aerobik dan anaerobik melalui proses kimia saat sulfat mengendap pada permukaan tanah hasil dari oksidasi mineral sulfia atau batuan plutonik. Contoh dari persamaan reaksi pembentukan sulfat dari oksidasi mineral sulfida, misalnya mineral besi sulfida adalah 2FeS2 plus O2 plus 2H2O menjadi 2Fe2 plus 4SO42- plus 4H melalui proses kimia ketiga gas SO2 terbentuk melalui pembakaran hasil emisi gas belerang atau aktivitas gunung berapi. Untuk reaksi S plus O2 menjadi SO2 melalui proses kimia terjadi saat gas H2S terbentuk melalui kegiatan biologis ketika bakteri mengurai bahan organik dalam keadaan tanpa oksigen atau anaerobik, seperti di lingkungan rawa dan saluran pembuangan limbah. Gas ini juga dihasilkan dari gas alam seperti gunung berapi. Persamaan reaksinya adalah 1S-2 plus 2H menjadi S2 belerang dioksida SO2 dan H2S berubah menjadi SO4 atau sebaliknya dengan bantuan mikroorganisme dekomposer.